sedang panjenengan hadapi dan panjenengan sedang ada di dalamnya. Kelapangan disyukuri dengan memaksimalkan potensi kebaikan kita, ketakutan, kesempitan, kekhawatiran disikapi dengan sabar agar kiranya kondisi dan keadaan apapun yang panjenengan hadapi semuanya berbuah pahala. Jadi harapan kita di dalam hidup ini, para bunda yang dirahmati Allah, adalah setiap jejak langkah, pilihan ikhtiar, pola sikap, semuanya berbuah kebaikan, berujung pahala. Salawat salam semoga senantiasa teriktikot biqalbi wa qawl bil lisan wa af'alu bil arkan ala Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita sedang berada di bulan kelahiran beliau, Rabiul Awal, di pekan ketiga, dan kita juga senantiasa berharap menjadi bagian dari umat yang bukan hanya diakui oleh beliau kelak, tetapi menjadi bagian dari umat yang tersyafaati dengan syafaatul uzma beliau biidznillah, sehingga panjenengan kula sami berhak atas gelas-gelas berisi air dari telaga Kausar yang Kanjeng Nabi akan berikan kepada hamba-hamba atau umat yang beliau akui dan beliau cintai. Mengutip jawaban Rasulullah atas seorang Arab Badui yang bertanya tentang Yaumus Sa'ah. Ya, ada seorang Arab Badui yang kalau dalam bahasa Quran itu disebut A'rabi, Arab dusun dalam tanda petik ya. Jadi beliau pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan akan terjadinya as-sa'ah, kiamat? Maka jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru berbalik tanya, lantas apa yang engkau telah persiapkan untuk hari itu? Dan jawaban orang tersebut, la syai', tidak ada illa kecuali uhibbukum, saya mencintai panjenengan, uhibbukum, dan saya mencintai itu. Maka kata Kanjeng Nabi, anta ma'aman ahbabta. Nah ini kita garis bawah. Anta ma'aman ahbabta itu artinya engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Panjenengan dan saya kelak di akhirat akan membersamai orang yang paling menyita hati kita. Jadi siapapun yang paling menyita hati kita, bersiap-siaplah panjenengan akan membersamainya di akhirat. Kalau yang paling menyita hati kita orang-orang baik, orang-orang mukmin, orang-orang soleh-solehah, maka insya Allah panjenengan kelak akan membersamainya. Tapi kalau yang paling menyita hati kita orang-orang yang bukan soleh, bukan solehah, bukan mukminin, bukan mukminat, maka kita pun harus bersiap-siap membersamai mereka kelak. Ya. Sehingga pertanyaan ini memang kita kembalikan pada diri kita masing-masing, siapa yang paling menyita hati kita. Kenapa ini saya sampaikan di awal? Bersebab keseluruhan rumusan yang dibagi oleh para asatidz itu pasti merujuk pada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk pada pagi hari ini, para bunda yang dirahmati Allah, kita akan mencoba untuk melihat ya, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kula panjenengan sami untuk memiliki sudut pandang atas kehidupan ini secara benar. Bahwa panjenengan saya pasti pernah mengalami kesempitan dalam hidup, ya, benar benar. Halo, dari kelihatan dari wajah. Kita pun pasti pernah mengalami kekhawatiran dalam hidup. Kita pun pasti sering mendapatkan kebahagiaan, kesukacitaan, dan kelapangan.
Maka di dua keadaan yang pasti tiap hari kita hadapi, tiap hari panjenengan bertemu dengan hal yang lapang dan mensukacitakan, sekecil apapun prosentasenya. Tiap hari kita juga berhadapan dengan kesempitan, kekhawatiran, dan ketakutan, sekecil apapun prosentasenya. Ketika anak-anak berangkat sekolah, ada rasa khawatir? Ada rasa harap? Ada rasa senang? Halo Bu? Kalau suami berangkat kerja, ada nggak rasa senang? Suami keluar rumah itu, alhamdulillah, bismillah. Shalom bagi. Jadi karena ada orang itu merasa lapang ketika bertemu, bersatu. Ada yang kemudian merasa lapang justru pada saat berpisah. Ada yang merasa lapang kalau kemudian bersatu, bertemu, dan ada yang kemudian lapang kalau kemudian berpisah. Nah, yang kedua ini kemudian jadi muskilah. Baik, itu muqaddimah. Yang kedua, para bunda yang dirahmati Allah, maka untuk kehidupan yang tidak lempeng-lempeng saja ini, untuk kehidupan yang kadang naik, kadang turun, kadang butuh energi besar, kadang tak seberapa membutuhkan energi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan dua senjata yang sangat dahsyat. Yang dua senjata ini akan menjadikan kehidupan panjenengan dan saya berasa lebih berwarna. Panjenengan kalau diminta untuk memilih, ingin melihat film hitam putih apa berwarna? Berwarna. Saking pengennya dulu ketika televisi saya masih hitam putih, itu yang berwarna bukan TV-nya tapi kacanya. Mungkin panjenengan belum mengalami ya. Nah, Ibu Eden apa nggak ngalamin? Saya pikir jenengan sejak lahir terus TV-nya berwarna itu. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, dulu kaca TV saya itu berwarna, tapi berwarnanya permanen. Jadi yang di pojok kanan kalau merah terus, kalau di tengah kuning terus, sehingga wajah apapun orang pasti pojok kanannya merah. Itu saking ingin berwarnanya. Jadi kita ingin hidup kita berwarna, bunda. Dan menjadikan hidup berwarna itu butuh senjata, butuh kacamata khusus yang Allah kemudian berikan kepada setiap mukmin. Sekali lagi, hanya pada setiap mukmin. Berarti kalau tidak mukmin, nggak akan punya senjata. Bu, ini yang ceramah ada dua, Bu, di sini sama di sana. Bu, saya minta mohon untuk tidak ada teman-temannya sebentar, Bu, ya, biar bisa mengikuti kajian dengan nyaman. Jadi di dalam hadis riwayat Muslim nomor 2999 itu kajian Nabi dawuh ngaten. Ini dawuhnya Rasulullah, ini sangat indah. Karena setiap kalimat Rasul itu pasti ada resep yang dititipkan buat kula panjenengan sami. Rasul itu manusia biasa seperti kula panjenengan, bedanya beliau mendapat wahyu sehingga beliau pun merasakan apa yang dirasakan bunda dan saya. Kalau saya sedang sedih, Kanjeng Nabi pun pernah sedih. Kalau saya pernah mengambil sikap yang salah bersebab khawatir tidak dicintai istri. Coba bayangkan, suami mengambil sikap yang salah bersebab khawatir tidak dicintai istri. Rasul pun mengalami, coba bayangkan. Jadi Rasul pun pernah mengalami mengambil sebuah sikap bersebab beliau khawatir istrinya marah, istrinya jengkel. Maka nanti kita lihat bagaimana Allah menyampaikan berkait dengan masalah tersebut dan bagaimana solusinya. Maka Rasulullah menyampaikan dua rumusan ini, dua senjata ini sering panjenengan pasti dengar, ya, tapi kemudian akan kita ulang bersebab kita akan mengkaji tentang keberkahan di dalam keluarga bersebab syukur atau tidak berkahnya keluarga bersebab kufur. Rasulullah menyampaikan dengan kalimat ajaba
li amril mu'min. Ajaba dari kata ajaib, menakjubkan artinya. Ajaba, menakjubkan sekali li amril mu'min, perkara orang-orang beriman. Jadi di dalam ayat ini, di dalam hadis ini, mohon maaf, Rasulullah memuji karakter, sikap, dan watak orang-orang beriman. Semoga panjenengan kula sami memilikinya, sehingga kita layak disebut mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Karena orang mukmin itu segala sesuatunya baik. Segala sesuatu bagi dirinya baik. Segala takdir Allah yang diterimanya menjadi baik. Bahkan apa-apa yang lepas darinya baik. Apa-apa yang diterima baik, apa-apa yang dilepas baik. Apa-apa yang didapatkan baik, apa-apa yang hilang darinya baik. Ini kalimat pertama. Walaysa dzaka li ahadin, kata Rasulullah, dan yang seperti itu tidak akan ada dalam seorang pun illa kecuali lil mukmin, hanya pada orang-orang yang mukmin. Jadi yang seperti itu jenengan tidak akan pernah menemui kecuali hanya pribadi mukmin. In asobatul syarra, manakala mereka mendapatkan kelapangan, kesukacitaan, kegembiraan, dan hal-hal yang setara dengan itu, syakara, maka mereka mensyukuri. Maka maka sungguh yang seperti itu baik baginya. Wa in asabathu dharra, dan manakala mereka itu mendapat musibah, kesempitan, kekhawatiran, ketakutan, ketertekanan, rasa sakit dan seterusnya, maka sabaru, mereka bersabar. Maka alhamdulillah, dan yang seperti itu juga baik baginya. Artinya para pendengar rahmati Allah, sekali lagi dari hadis yang tidak panjang ini, Kanjeng Nabi ingin menyampaikan ini loh, pribadi yang luar biasa itu, yang istimewa itu, yang tidak ada pada orang lain kecuali hanya orang-orang yang Allah memberikan gelar kepada mereka mukmin. Jadi gelar mukmin menika sanes panjenengan kula sami ingkang netepaken maringaken, tetapi stempel ini akan diberikan oleh Allah bersebab dua syarat. Syarat yang pertama tadi, orang mukmin itu kelihatan kalau sedang senang. Orang mukmin itu kalau sedang senang tidak muncul kecuali syukur yang syaratnya 3. Pernah saya sampaikan insyaallah ini. Syukur syaratnya 3, yang nomor setunggal apa pun. Saya menyadari beban hidup dengan kamu banyak ya. Baik. Yang pertama, syukur itu wajib dalam hati. Dalam hati kita bersyukur itu wajib dengan menisbahkan kenikmatan apapun yang kita dapatkan bersebab Allah. Apapun yang kemudian panjenengan rasakan nikmat, hati kita itu mengakui ini pemberian Allah, ini ketetapan Allah, ini takdir Allah, dan seterusnya. Yang kedua, lisan kita memuji Allah. Kalau ia memberi manusia, memuji manusia dengan menisbahkannya pada Allah. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah, melalui panjenengan saya mendapatkan kemudahan, saya mendapatkan keringanan, saya mendapatkan misalnya kebahagiaan, kegembiraan. Tapi diawali dengan pujian terhadap Allah. Jadi yang pertama hati, yang kedua lisan atau lidah, yang ketiga adalah perilaku. Dengan apa? Dengan menunjukkan bahwa perilaku kita menunjukkan bahwa apa yang kita peroleh berupa kenikmatan, kelapangan, dan seterusnya kita gunakan sebagaimana kehendak yang memberi. Yang memberi Allah melalui manusia. Panjenengan diberi oleh sahabat atau teman, misalnya apapun, kerudung, diberi kerudung, khumar ya, diberi kerudung. Ketika diberi kerudung, kebetulan panjenengan nyampe rumah healing. Ya Allah, serbet saya habis. Dan kerudung itu dipakai menjadi serbet. Maka ini pasti orang yang kufur nikmat, bukan syukur. Karena harusnya ditaruh di kepala bukan untuk bersih meja.
kan? Jadi artinya yang dimaksud dengan syukur melalui perilaku adalah menggunakan kenikmatan yang Allah tetapkan berikan sesuai dengan kehendak yang memberi. Baik, ini yang pertama ya, berkaitan dengan in asobatu syarron syakar. Nah sekarang kita bahas yang pertama itu lebih detail, lebih dalam. Para bunda yang dirahmati Allah, berkaitan dengan sifat syukur ini, dia memiliki kebalikan, paradoks. Paradoksnya orang sabar itu apa? Kebalikannya orang sabar itu apa? Emosian, ngamuan, mudah jengkel. Ada karakter orang yang ngamuknya, jengkelnya sulit, tapi sangat gampang memaafkan ketika tersakiti. Jadi menyakiti orang ini sulit sekali karena sabarnya berlipat-lipat. Tapi kalau sudah disakiti, gampang sekali memaafkan. Ini adalah predikat untuk orang-orang mukmin, mukminan haqqan, orang mukmin sejati. Tapi ada orang yang sakitnya gampang sakit dan memaafkannya banyak. Pokoknya kalau tersinggung apa, dikit aja sudah murung, gitu kan. Tapi ketika kemudian memaafkan, banyak, tidak bisa Ustaz saya memaafkan. Dia sudah berulang-ulang menyakiti saya. Cobalah Bu, kita lapangkan hati. Bukan sakit Ustaz, itu sudah sakitnya itu berlipat-lipat. Padahal hanya karena penitinya dipakai, gitu ya. Padahal hanya karena sandalnya keinjek. Gimana toh Ustaz, sandal saya itu masih baru. Ibu-ibu itu kalau pulang mesti begitu, nggak lihat kalau sandalnya temennya itu sampai ngecap begini loh Ustaz. Tunjukkan dan ternyata daftar harganya masih ada. Jadi ketika kemudian kita berhadapan dengan situasi-situasi yang melapangkan, kebalikan dari lapang berarti sempit. Maka tadi saya sampaikan kebalikan dari orang yang sabar ngamuan emosi. Maka kebalikan dari syukur apa pun? Kufur. Kufur itu dari 3 huruf saja, kaf, fa, dan fa. Kata kufur atau dari kata kufur itu juga muncul kata kafir. Kafir itu makna dan artinya tertutup hatinya. Dari apa? Hidayah Allah. Berarti kalau kufur nikmat, tertutup mata, tertutup hati dari nikmat yang Allah berikan. Orang disebut kafir kalau tertutup hati dari hidayah Allah. Orang disebut kufur nikmat kalau tertutup mata dan hatinya dari kenikmatan yang Allah berikan. Maka orang yang kufur nikmat ini pasti orang yang tiap harinya mengoleksi keluhan. Keluhan itu sampai dikoleksi, sampai banyak keluhannya. Setiap hari kalau panjenengan kepanggih kalian piantun menika boten medal kejawi keluhan-keluhannya. Pokoknya kalau ketemu Ustaz selalu dari A sampai Z itu keluhan. Dari mulai berangkat ngaji gitu ya, itu sudah ngeluh. Hanya karena sepeda ada yang kurang bersih, motor kurang bersih, atau mobil kurang bersih. Udah berangkat ngeluh lagi. Lah yo isu kok ini panas. Ketika kemudian sampai perempatan ngeluh lagi. Biasanya apalagi tak suwe loh, suwe. Ketika kemudian sudah bergerak, mau bergerak hijau, ngeluh lagi karena di depannya ada motor yang mungkin agak lewat sampai kemudian ngebeli bulan. Jadi seluruh kehidupannya penuh dengan keluhan. Sampai di tempat ngaji ngeluh lagi. Bersebab motor atau mobilnya tidak dapat tempat parkir yang pas. Akhirnya penuh dengan keluhan. Lihat sepeda motor orang ngamuk, lihat mobil orang ngamuk, lihat pohon ngamuk. Jadi kan pohonnya gak tinggi, enak parkirnya. Parkir ini kan boleh gak enak orang pohon ini. Semuanya diamuk. Itu kalau kemudian orang sudah kufur nikmat. Kufur itu tertutup, menutup. Kufur nikmat berarti tertutup mata dan hatinya dari kenikmatan Allah, sehingga fokusnya cuma pada cacat, pada celah, pada kurang.
Sudah duduk di sini masih ngeluh gitu kan. Jejer siapa itu kan. Dari mulai sebelah kita ke pas kok ya dengan mesti pamer. Wadah ini bareng dengan punya. Wah, pokoknya selama ngaji itu pikirannya nggak tenang karena semuanya serba dikeluhkan. Ustaz saya punya kelompok kok menjadi kan begini, waduh semuanya. Orang kalau sudah seperti itu, maka syaitan akan sangat mudah untuk mencabangkan keluhannya, dicabangkan. Asalnya pokok batang saja keluhannya, oleh syaitan dibuatkan batang, dibuatkan dahan, dibuatkan ranting, sehingga kemudian dari hal yang besar sampai hal yang paling kecil itu kemudian dikeluhkan. Ini yang kemudian sangat diwanti-wanti oleh Rasulullah pada panjenengan dan saya. Bersebab ketika beliau mau wafat, salah satu yang beliau pesankan kepada 4 orang yang waktu itu mendampingi beliau, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Fadl bin Abbas, serta ibunda Aisyah radhiyallahu anha, sebelum kemudian datang Fatimah bintu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada saat itu Rasulullah berpesan agar supaya orang-orang yang di sekitar beliau agar kiranya senantiasa berhusnudzon bila, berprasangka baik terhadap Allah, berprasangka baik terhadap Allah, berprasangka baik terhadap Allah. Kenapa? Karena asbab dari keberkahan kehidupan panjenengan dan saya. Jadi salah satu asbab pokoknya keberkahan kehidupan panjenengan dan saya adalah cara berpikir dan cara hati kita menangkap pesan Allah dan kemudian memandang dari sudut pandang positif, melihat dari sudut pandang positif. Jadi ini berkaitan dengan kalimat Rasulullah SAW, in asobat musarra syakara fakana ayat. Kemudian yang kedua, kita mengambil firman Allah. Firman ini juga sangat terkenal, sering kita dengar, berkali-kali kita baca di dalam firman Allah surah Ibrahim di ayat 7. Ini kan sebenarnya kunci kehidupan untuk mendapatkan kenikmatan yang tidak pernah putus. Masalahnya seperti apa panjenengan dan saya melihat kenikmatan itu. Makanya kenapa para alim, para kiai, para ustaz itu seringkali ketika menyampaikan puji syukur kepada Allah biqauli alhamdulillahi rabbil alamin, dengan nikmat iman dan Islam yang Allah tetapkan dan berikan kepada kita. Cuman kadang kita masih bertanya-tanya, nikmat iman itu di mananya? Pada hadis Rasulullah ini, karena dengan nikmat iman yang panjenengan kula sami kagungan, miliki, punyai, maka kita akan menjadi orang yang tidak gampang-gampang goyah ragu dalam hidup. Gampang syukur, gampang sabar. Gampang seneng, sulit ngeluh. Jadi senengnya gampang, mengakses kegembiraan gak perlu tinggi-tinggi. Dan orang seperti itu panjenengan akan sulit menemui keluhan. Beberapa waktu yang lalu dalam besok seorang teman di rumah sakit Bayangkara yang Allah sedang menetapkan sakit yang tidak ringan buat beliau. Tidak bisa melihat kedua mata beliau sebab kadar gula yang sudah tidak bisa terkontrol, mengalami stroke sehingga tubuhnya tidak bisa digerakkan, wabil khusus bagian kanan. Pita suara tidak bisa digunakan sehingga beliau sulit melafazkan kata-kata. Jadi kan bisa bayangkan ini, badan tidak bisa digerakkan, suara tidak bisa keluar dalam bentuk kalimat, dalam bentuk susunan kata. Bisa keluar tapi tidak dalam bentuk susunan kalimat, cuma kita suaranya bisa. Dan kedua mata baru sakit mirsani. Usia beliau mungkin sekitar 61-62. Dalam sama istri itu
setelah kemudian besok ya. Dan tentu saya mendoakan, saya motivasi sepanjang saya mampu dan bisa, saya dekatkan mulut saya ke telinga beliau. Saya menyampaikan beberapa kalimat, beberapa cerita, beberapa doa. Setelah itu saya cium kening beliau. Saya lihat beliau nangis. Beliau nangis kemudian ingin ngomong, tapi nggak bisa. Saya itu cuma ketika bilang sama istri, ya Allah, betapa bersyukurnya kami. Saya bayangkan teman kami itu, ya Allah, kalau mohon maaf, kalau misalnya punggungnya gatel, kan nggak bisa ngomong, nggak bisa ngeluh, itu maksudnya. Tolong bilang istrinya misalnya, Ma tolong punggungku gatel, kan nggak bisa ngomong, nggak bisa lihat ekspresi orang. Tapi alhamdulillah dia masih bisa dengar suara. Jadi saya cuma bayangkan betapa dalam tanda petik, betapa tersiksanya. Mau ngomong nggak bisa, mau nyampaikan pesan nggak bisa. Seandainya kemudian menyampaikan pesan secara tertulis bisa, beliau nggak bisa bergerak, nggak bisa ngetik di dalam handphone misalnya apa yang ingin dipesankan, nggak bisa. Saya pengen, ya Allah, ini ujian yang sangat tidak ringan, dan semoga panjenengan kula sami tidak mendapatkan ujian seberat ini sampai kita nanti berjumpa. Jadi melihat ujian yang seperti itu yang tidak satu dua orang mungkin, ini wallahu a'lam bishawab, kita kemudian menjadi sangat bersyukur. Bun, panjenengan bisa ngomong itu wajib untuk disyukuri. Panjenengan dan saya itu bisa ngomongkan bahkan tanpa mikir, tanpa mengeluarkan energi atau tenaga, ngomong itu aja. Dan ketika kemudian panjenengan bisa bicara, bisa ngomong. Pada saat yang sama kemudian Allah juga memberikan imbangannya, bisa mendengar. Maka hidup itu menjadi indah bersebab kita bisa ngomong dan kita bisa mendengar. Contoh, pernah nggak panjenengan merasa hati kita merasa lebih tenang hanya karena mendengar suara anak? Pernah? Dengar anak ngomong, ngobrol sama saudaranya, sama kakaknya, adiknya, hati kita nyaman. Pernah? Dengar suara anak kita tertawa bersama saudaranya itu loh senang. Ngomong apa, kemudian tertawa bareng, hati kita gimana? Artinya dengan nikmat bisa mendengar saja, itu ada ratusan, ribuan nikmat yang Allah masukkan untuk kemudian menghibur kita, untuk kemudian menjadikan hati kita lebih nyaman, lebih tenang. Tentu orang-orang yang bisa menjaga telinganya dari hal-hal yang Allah tidak ridho. Karena kalau kemudian panjenengan dan saya tidak bisa menjaga telinga dengan apa-apa yang Allah tidak ridho, pasti telinga kita akan menjadi sumber masalah bagi hati dan pikiran kita. Ada orang-orang yang telinganya oleh Allah dimampukan untuk mendengar, yang justru dengan kemampuan mendengarnya itu menjadi asbab masuknya masalah-masalah dari pintu yang bernama telinga. Karena yang didengar itu sukanya dengar hal-hal yang memang tidak harus didengar. Bahkan seringkali penasaran telinganya kalau sudah membincang atau ngobrolkan tentang orang lain. Bahasanya halus, saya untuk kalau dalam berkonsentrasi, apa bu kalimatnya? Oh itu loh, bla bla bla. Oh nanti. Artinya menikmati ketika membincang orang. Hibah itu kemudian menikmati. Apa yang kemudian terjadi ketika kemudian ngobrolkan orang dinikmati, maka pasti masuk di dalam alam sadar dan alam bawah sadarnya. Apalagi kalau kemudian menikmati dengan dua-duanya, mata menikmati, telinga menikmati. Ada kabar gosip di televisi. Bahkan judulnya sekarang terang-terangan gosip. Gitu. Saya antara iya atau tidak, antara ingat atau tidak, kan ada dalam iklan gosip atau apa. Kalau dulu itu apa judulnya? Tahu ya? Oh silet ya. Silet, kapak, terus pacul itu ya. Gosip judulnya. Artinya apa? Terang-terangkan bahwa ini acara dosa gitu. Ini acara dosa.
Makanya ketika ada seorang teman yang membuat grup, pengennya grup itu menjadi lucu-lucuan, tapi dengan nama yang Allah tidak ridho. Saya sudah sampaikan, saya khawatir justru dengan grup ini jenengan akan bermasalah di hadapan Allah. Grupnya judulnya mungkin apa itu? Pokoknya hibah, belakang itu hibah. Grup hibah apa itu? Hibah. Bisa lupa. Jadi saya sampai, ya Allah, sama dengan orang memberi nama lawan setan gitu. Ya benar, itu saya sedih. Bahwa setan itu disebut oleh Al-Quran aduwwum mubin. Aduwwum mubin. Aduwwum mubin itu kan musuh yang nyata, tapi kemudian digunakan sebagai nama. Mungkin itu sebagai promo oke, tapi kemudian melekatkan sebuah nama pada diri kita atau produk kita, itu bagian dari doa. Maka bisa jadi ada banyak hal yang kemudian karakter watak sifat setan itu secara tidak langsung masuk. Apalagi misalnya yang seperti ini. Jadi misalnya melihat produk susu ngamuan, misalnya misal itu kan jadi masalah muskil. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh Kanjeng Nabi itu senantiasa Rasulullah itu kok bertemu dengan hal buruk namanya langsung diganti. Siapa namamu? Tanya kepada seseorang. Kemudian dijawab, ismnya Mas Ame ya Rasulullah. Nama saya Mas Ame. Lu Mas Ame itu kan sempit, buruk, jelek. Maka langsung diganti oleh Rasulullah, Maslah. Diganti, Maslah. Ismukum, Maslah. Ismuha, namanya bukan Mas Ahmad tapi Maslah. Artinya Rasul saja kemudian kalau bertemu dengan nama-nama buruk langsung diganti dengan yang baik. Kok kemudian kita justru memilih nama-nama. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, maka dari poin tersebut kemudian kita belajar dari Allah dan Rasulnya untuk kemudian melihat segala sesuatu dari sudut pandang baiknya, dari sudut pandang positifnya, termasuk beragam ujian yang Allah tetapkan pada panjenengan kula sami. Tadi kita sampai pada contoh telinga. Jadi telinga itu gandengannya lidah yang berbicara, telinga receivernya, dia yang mendengar. Dan Allah berkehendak lidah mengeluarkan kata yang baik, telinga memfilter dari kata-kata yang tidak baik. Kalimat Allah begini melalui Kanjeng Nabi, man kan, ya barang siapa yu'minu billahi wal yawmil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Beriman kepada Allah itu kaitannya senantiasa beriman pada hari akhir. Kenapa? Karena kalau orang beriman kepada Allah pasti ujungnya hari akhirnya akan bertemu dengan kenikmatan. Baik itu akhir kehidupannya maupun akhir alam semesta. Baik itu kiamat kecil maupun kiamat kubro nanti, sukro maupun kubronya. Jadi Kanjeng Nabi dawuh kados ngaten sallallahu. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka hendaklah dia berkata yang baik-baik, auliyasmut, tapi kalau nggak bisa ya mending diam. Jadi kalau kemudian kita tidak bisa mengatakan hal baik, mending diam. Kenapa? Karena setiap kalimat panjenengan itu akan menjadi konsumsi telinga orang lain. Konsumsi telinga orang lain, dan telinga orang lain itu akan menjadi pintu dari syukur atau kufurnya di atas nikmat. Semakin dia banyak melihat hal-hal buruk yang ditayangkan, didengar, seperti tadi gosip, maka secara tidak sadar pun itu akan jadi habit buat dirinya, sehingga pada saat dia tidak mengikuti gosip berikutnya itu merasa ada yang kurang. Tidak mendengar orang lain membicarakan orang itu rasanya telinga itu jadi kering, gatal. Pengennya itu terus mendengarkan orang menggunjing orang lain dan seterusnya. Setiap kali kemudian gunjingan itu dimunculkan, maka akan menjadikan dia orang yang mudah sekali
mengkufuri nikmat Allah. Allah sudah menyampaikan tadi ya di surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Jika engkau mensyukuri nikmatku dengan ucapan hamdalah, hati yang menetapi bahwa ini dari Allah, perilaku yang menunjukkan kita menggunakan kenikmatan itu untuk yang Allah ridho, maka Allah akan semakin menambah nikmat kagum panjenengan dan akan berlaku sebaliknya. Nah sekarang kita coba pada rumah tangga, kita masuk pada skup yang paling dekat dengan kita, rumah tangga. Apa benar kufur nikmat itu menjadi asbab tidak berkahnya rumah tangga seorang muslim? Sekarang definisi berkah dulu, Bun. Kalau kufur tadi sampun ya, definisinya apa Bun? Kufur itu secara bahasa kufur artinya menutupi. Kufur nikmat berarti tertutup mata kita, hati kita dari nikmat Allah. Itu disebut kufur nikmat. Nah sekarang kita masuk ke definisi berkah. Karena kita akan kaitkan kufur nikmat dengan hilangnya berkah. Definisi berkah adalah ziyadatul khair ala kulli hal. Ziyadatul khair ala kulli hal. Zid itu bertambah. Ziyadatul khair berarti bertambahnya kebaikan. Bertambahnya kebaikan, kebermanfaatan, ya, keistimewaan, keoptimalan fungsi, ya, dan seterusnya. Ziyadatul khair ala kulli hal, atas segala sesuatu, atas segala hal. Jam tangan panjenengan itu bisa menjadi jam tangan yang berkah atau tidak. Salah satunya, contohnya, jika panjenengan sangat peka dengan waktu-waktu sholat, itu berarti jam panjenengan berkah. Kemudian sudah mulai agak meninggi matahari, jenengan kemudian lihat khawatir lewat sholat duhur, ini berarti jam berkah. Tapi kalau kemudian baca Quran bolak-balik delok jam, ya tapi suwe lumayan ini. Baca Quran bolak-balik delok jam, ini pasti jadi bermasalah. Kalau pas ngaji gitu ya, bolak-balik delok jam, standar sobat ngaji. Jadi jam berkah atau tidak itu terlihat dari apapun fungsinya. Terlihat dari apapun, seperti apa kita menggunakannya, atau untuk apa kita menggunakannya. Ini hal kecil jam kita. Handphone panjenengan berkah atau tidaknya, ziyadatul khair ala kulli hal. Maka kita bisa melihat seberapa dia menimbulkan efek manfaat dalam kehidupan panjenengan secara keseluruhan. Kalau kemudian handphone kita gunakan untuk mengakses hal-hal baik, alhamdulillah. Tapi kalau kemudian dengan handphone kita hidup panjenengan justru ruwet, sumpah, susah, ribet. Karena setiap hari itu bertambah beban kita. Bersebab apa? Bersebab ada semakin banyak barang-barang yang kita pengen tapi nggak bisa beli. Tiap hari bertambah beban kita. Kok wah sing aduh ini sedurung tuku ya nolak. Dan kemudian kita merasa kayak sok tuku. Tambah beban pikiran. Sehingga ketika suami mendapatkan rizki dari Allah berupa harta atau materi yang sebenarnya sama dengan kemarin, atau bahkan kemudian naik sedikit dibanding kemarin, hanya karena dengan pendapatan itu kita tidak bisa membeli sekian banyak barang yang kita ingin, cara melihat pasangan menjadi berbeda. Wah mas kerja suwe sak mulu kok bayaran tetap. Padahal seandainya tidak sering melihat barang-barang itu di handphone, kalimat itu tidak akan muncul. Mungkin Bu, tapi bersebab terus melihat itu, ya, dari mulai apa Bu, Tokopedia, Lazada, Shopee, Sopan, ya, dan seterusnya. Semakin kemudian sering mengakses itu, scrollnya terus, itu belanja, pengen ini, padahal ada duit. Apa yang kemudian terjadi? Melihat suami pasti pengen ngulek kan? Kayak satu gue ini, kayak satu gue ini, tadi, Allah, gue bujuk kok gitu ya. Padahal sebelum itu lihat suami itu, masya Allah, bisa bersyukur. Artinya apa? Handphone kita nggak berkah. Handphone kita nggak berkah. Jangan berikan pada ustaznya aja. Ya. Jadi ketika kemudian handphone seperti itu, jangan berkah.
Sama dengan seorang ibu ya, beliau salah satu tokoh di lembaga keuangan. Cerita begini, Ustaz, saya itu ada di sebuah grup WA, yang di grup WA itu yang dibincangkan selalu ini dan itu, dan seringkali hati saya merasa nggak nyaman. Terus bagaimana Ustaz? Apakah saya tetap bertahan di sana atau justru kemudian saya harus keluar dari grup tersebut? Jika memang panjenengan harus berada di sana, harus dalam tanda petik harus, bahwa secara kelembagaan memang kita harus berada di sana untuk bisa kontrol, untuk bisa macam-macam, maka jenengan tidak harus membaca seluruh informasi yang masuk, meskipun setiap kali ada informasi masuk kalian ingin baca. Tapi kalau kemudian tidak harus berada di sana, maka panjenengan bisa pamitan dengan cara yang elegan untuk kemudian tidak memutus persaudaraan dengan menyampaikan, tetapi tetap ya saling doa, saling support. Bila ada yang perlu disampaikan kepada kami, saya jawab langsung. Karena itu pun ada di dalam grup WA saya. Jadi misal ada hal yang kemudian saya merasa ini pembicaraan dan perbincangan seperti ini tidak bagus. Ya, bukan haram, ada hal yang bahkan haram, tapi ada hal yang cukup tidak bagus saja, tapi akan menyita perhatian, melalaikan kita dari banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Maka kita undur diri dengan cara yang sebaik mungkin. Kadang di grup SMA atau grup SMP, tapi grup SMP saya alhamdulillah baik. Karena saling support biasa kita bahas kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, kenapa? Karena kalau kemudian yang muncul di dalam handphone panjenengan hal-hal yang justru menambah muskilah dalam kehidupan gitu ya, maka dia bisa menjadi asbab tercabutnya berkah. Handphone sudah, kemudian jam tangan sudah, apapun tas panjenengan berkah tidaknya dari mana? Kalau kemudian di dalam tas tersebut itu justru seringkali tersimpan hal-hal yang memang baik. Kalau tas saya nggak banyak isinya kok Ustaz, cuma dompet sama duit. Dan saya tuh paling senang kalau lihat orang itu pengen berbagi Ustaz. Maka itu tas yang penuh berkah. Tas yang tidak jauh-jauh dari Quran Mushaf misalnya. Tas yang di dalamnya ada buku zikir pagi petang. Tas yang misalnya di dalamnya ada make up 4 set. Yang panjenengan selalu pengen, Ustaz saya tuh pengen ketika pengajian lihat-lihat bunda itu yang mungkin pengen dandan buat suaminya tapi tidak punya alat make up untuk berbagi. Misal itu, maka 4 setnya itu pulang langsung habis. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, tergantung katanya tas itu berkah atau tidak, tergantung apa penggunaannya, tergantung apa fungsinya, tergantung apa optimalisasi panjenengan menjadikan tas tersebut untuk mendapatkan kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka coba panjenengan ingat-ingat, panjenengan list di rumah saya Ustaz ada barang-barang benda-benda yang kemudian penuh dengan kebaikan berkah bersebab optimalisasi fungsinya, bersebab optimalisasi manfaatnya, bersebab banyak kebaikan yang saya dapatkan melalui ini. Atau kemudian justru dia hanya menjadi beban pertanyaan kita nanti di akhirat saja, gak nambah kebaikan apapun di dunia, berarti tidak berkah. Jadi bagaimana ketika kemudian panjenengan dan saya sekali lagi menyikapi kenikmatan yang Allah tetapkan berikan kepada kita dengan penuh kebersyukuran agar kiranya mendatangkan berkah atas rumah tangga. Itu tadi barang-barang benda-benda. Sekarang meningkat cara panjenengan melihat pasangan dan buah hati. Ketika kemudian panjenengan melihat buah hati anak-anak dan kemudian dalam hati kita begini, ya Allah, mereka ini panjenengan hadirkan buat saya untuk satu, kelak menjadi pembela-pembela orang tuanya ini di hadapan persidangan panjenengan. Berarti kalau kelak menjadi pembela-pembela kita, anak itu aset atau beban Bapak? Aset. Melihat anak itu langsung ini aset saya yang akan membela saya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Jadi bergantung
kita punya anak itu buat apa sih? Untuk apa sih itu? Apa karena kemudian wanita dan laki-laki yang barusan menikah itu sering ditanya begini, barusan menikah atau belum menikah itu ya, selalu ditanya pada saat ketemu hari-hari, piye undangan nih kok durung? Piye undangan merah jamunya kok belum? Piye wis entuk pasangan apa durung? Ketika kemudian pertanyaan terus meneror seperti itu terjadi, bagi sebagian orang itu pertanyaan meneror. Anak saya itu buat angket gitu ya, isian untuk para jomblo yang sudah agak lama. Nah, saya di psikologi. Ketika kemudian buat angket itu ternyata bagi sebagian orang pertanyaan itu adalah pertanyaan yang menekan, menimbulkan atau memunculkan ketidaknyamanan. Setiap ketemu ditanya, "Iya mas, wis entuk calon." Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Dia gupuh mencari calon, pokoknya ono sing sok dinikahi. Agar supaya pada saat ketemu berikutnya di hari raya dia sudah memegang tangan sosok yang dia sebut sebagai istri. Padahal kalau dalam syariat kan masalah pasangan bukan masalah waktu, karena dia merupakan ketetapan Allah. Akan ada saat, akan ada hari ketika kita sudah berikhtiar dan berdoa, Allah akan mempertemukan. Kadang saking jengkelnya terus ditanya, kapan menikah? Yang tanya bapaknya sudah sepuh atau pamannya atau budenya. Akhirnya bertanya ganti, kapan dengan ada Gusti Allah? Ini kan jadi masalah. Jadi para bunda yang rahmati Allah, ya untuk apa sih punya anak? Kalau kemudian targetnya gitu ya Allah, alhamdulillah kagungan yoga, kagungan putro, semoga jadi aset saya nanti untuk bisa membela dunia akhirat saya, menjadi pembela terbaik dunia akhirat orang tuanya, penolong atas izinmu orang tuanya di dunia dan akhirat. Ada orang tua yang melihat anak menikah seperti melihat mesin ATM, yang suatu saat ketika anak ini sudah tumbuh besar dewasa bisa ngambil duit dari anak, minta duit dari anak. Ada yang kemudian melihat anak itu sebagai pembela dunia akhirat, yang meskipun anak tersebut tidak memiliki harta berlimpah, tetapi cukuplah doa-doa anaknya, kebaktian dan ketaatan anaknya menjadi penentram hati ibu dan ayah. Jadi anak menikah, keberadaannya menjadi berkah atau tidak bergantung seberapa panjenengan menghadirkan kesyukuran atasnya. Yang kedua, kesyukuran bersebab apa? Ada yang tadi saya sampaikan ini, kebersyukuran bersebab anak saya ranking, Ustaz. Artinya kalau anaknya sudah gak ranking pasti ngamuk, marah. Tapi kalau anaknya ranking, wah. Ada ketika orang yang anaknya ranking maupun tidak, ketika ranking dihargai, ketika tidak ranking disupport, tidak kemudian dimarahi, tidak kemudian dijengkeli, dimusuhi dan seterusnya. Jadi cara kita melihat anak itu akan menentukan seberapa kita bisa bersyukur atau kufur atas nikmat buah hati tersebut. Semakin panjenengan bersyukur, Allah ya, semakin panjenengan mensyukuri putra-putri panjenengan, kebaikan-kebaikannya sekecil apapun, maka akan semakin tampak kebaikan yang lain. Jenengan kalau mensyukuri keberadaan anak dari sisi apapun terserah, suaranya, tubuhnya yang selalu sehat, wajahnya yang selalu ceria, apapun jenengan syukuri, maka akan semakin banyak kebaikan yang panjenengan bisa lihat dan rasakan. Semakin banyak kita mengeluhkan kekurangan dari anak kita, anak dan pasangan, maka semakin banyak keburukan-keburukan yang panjenengan lihat. Pasti. Jadi kebersyukuran itu akan menarik kebaikan-kebaikan berikutnya, kenikmatan-kenikmatan berikutnya. Kekufuran itu akan semakin banyak menghadirkan keburukan-keburukan lanjutannya. Jam ini jenengan besok, nanti malam mohon maaf, ketika akan tidur, jenengan sampaikan pada Allah begini, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Kasih, yang Maha Sayang. Ya Allah, matur subhanahu, panjenengan telah menitipkan dan menganugerahkan 3 anak pada saya. Kalau 2 anak ya 2 bukan 3,
saat jenengan bayangkan sahabat saya sampai hari ini belum mendapatkan buah hati dari panjenengan. Panjenengan hadirkan saja punya anak adalah sesuatu yang layak disyukuri. Jenengan sampaikan saja aku, gak usah kemudian dalam hati begini, ya Allah, matur suwun, jenengan paringi kula 3 anak ya. Meskipun siji dua, gak usah begitu, jangan. 3 anak biarkan dia masuk dalam hati kita. Ya Allah, matur suwun, terima kasih, alhamdulillah. Panjenengan menggerakkan 3 anak pada saya. Di saat orang lain pengen punya anak ya, satu itu misalnya, 2. Ya Allah, matur suwun, anak-anak saya masih bisa membahagiakan ibunya. Sambil jenengan bayangkan tadi pagi apa yang membuat saya bahagia dengan anak saya nomor 1 ya, senyumnya. Jenengan bayangkan saja senyumnya. Yang kedua apa? Yang kedua misalnya bantu jenengan nyapu tadi pagi, atau enggak bantu nyapu tapi ngambilkan sapu gitu. Leh, mama Arab nyapu, kemudian dia sibuk ngambilkan sapu. Ini mah. Tapi ada anak yang lebih jago lagi kan? Sudah mah biarkan aku yang nyapu. Ada anak yang mungkin agak jengkel, mas sekalian kamarku sapu. Jadi bagaimana kemudian panjenengan mengambil spot-spot yang kemudian panjenengan bisa syukuri untuk kemudian meninggalkan dulu sementara spot-spot yang panjenengan merasa ini bermasalah ini, ditinggalkan dulu. Untuk apa? Untuk menarik spot kebaikan yang lain. Syukuri dulu, ya Allah, matur suwun. Anak saya terlahir sempurna, ya Allah, matur suwun. Tadi pagi saya mendengar suara anak saya ketika pamitan, ya Allah, matur suwun. Anak saya masih mau mencium tangan saya di saat anak yang lain pamitan sama orang tuanya, jangankan mencium tangan, kadang salam saja enggak. Ketika kemudian panjenengan mencoba untuk mengumpulkan spot-spot kebaikan dari anak dalam 1 hari, wallahi demi Allah, besok jenengan akan mendapatkan tambahan kebaikan dari ini. Menawi boten percatus lakukan, karena ini sudah garansi Allah. Garansi Allah apa? La in syakartum. Ini garansi Allah, garansi langit gitu. Jika kita mensyukuri, maka Allah akan menambah nikmat itu. Saya bersyukur memiliki pasangan yang sudah 26,5 tahun mendampingi saya dalam suka dan duka. Dan ketika semakin saya syukuri, wallahi, semakin saya syukuri, semakin banyak spot kebaikan istri saya yang muncul dan selama ini saya nggak lihat. Semakin banyak hal-hal yang sebenarnya kecil tapi kemudian saya, masya Allah, masya Allah. Tapi semakin saya jengkel, semakin tertutup hal-hal baik dari ini. Jadi ketika kemudian semakin syukur, nanti kok melihat istri pas di dapur, saya pas di dapur, saya lihat sambil kemudian berdoa, menatap wajah istri saya sedang masak. Ya Allah, berkahi dia ya Allah. Allahumma ja'alha minas sholihin. Ya Allah, jadikan dia dari wanita-wanita sholihah yang panjenengan pilih. Tiba-tiba melihat istri, dulu anak ini. Benar. Jangan coba mensyukuri nikmat suami yang dihadirkan oleh Allah. Meskipun naik gantengnya itu cuma 0,0001%. Itu lumayan. Jadi akan semakin banyak. Ketika kemudian semakin banyak, panjenengan secara otomatis sejatinya sedang mengundang berkah untuk rumah panjenengan. Semakin kita mensyukuri nikmat anak, semakin kita gampang menerima kekurangan. Dan semakin kita mudah menghargai kelebihan. Jadi semakin kita mudah menerima kekurangan, lapang dan luas hati kita atas kekurangan anak, dan semakin kita bisa menghargai sekecil apapun kebaikan yang dia lakukan. Maka semakin anak itu akan menunjukkan pada panjenengan tanpa dia rencanakan, tanpa panjenengan sengaja kebaikan-kebaikan berikut ini. Saya itu kalau pas hati saya nggak nyaman dengan anak, semakin peka terhadap kekurangannya. Tapi semakin hati saya nyamankan, saya mohon ampun ya Allah, kalau kemudian melihat keburukan dari anak-anak saya yang bisa jadi itu muncul bersebab cara saya mendampingi, mendidik dan mentarbiyah dia secara tidak benar. Artinya kalau kemudian sekarang ketemu sama kekurangan anak, seringkali saya bilang istri begini, yaitu bisa jadi buat didikan kita.
Artinya kalau kemudian ada hal buruk saya lihat gitu ya dari perilaku atau apa kok begini ya, maka seringkali kemudian saya menyatakan sama istri, bisa jadi itu buah dari proses kita mendampingi. Untuk kemudian apa? Kita berupaya dan berikhtiar agar supaya itu oleh Allah ditutup dengan caranya. Saya dengan pasangan, mungkin juga jenengan dengan pasangan, merasa enggak Bu? Kekurangan pasangan itu adalah kelebihan panjenengan dan kekurangan panjenengan itu ada pada kelebihan pasangan. Bu merasa enggak? Desain Allah itu begitu. Semakin saya melihat istri itu semakin, ya Allah, saya kekurangannya di sini sih. Dan jenengan jangan kepingnya dari sini. Makanya wanita itu disebut sebagai tulang rusuk laki-laki yang menyempurnakan tegaknya kami. Dan wanita itu bukan tulang punggung kan begitu ya. Suami kan. Juga bukan tulang kepala untuk kemudian selalu dipuja dan dipuji. Meskipun wanita itu paling senang dipuji gitu. Lebih suka pujian palsu dibanding uang palsu, benar? Dan dia tidak tercipta dari tulang kaki karena wanita itu bukan untuk dipijat dan direndah. Dia tercipta dari tulang karena tulang rusuk itu dekat dengan hati untuk dicintai, dekat dengan tangan untuk dilindungi. Begitu kata para sastrawan. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, maka ayo kita undang berkah dalam rumah tangga kita dengan memperbanyak apa? Syukur atas anugerah anak, syukur atas anugerah pasangan, syukur atas anugerah. Ya kadang melihat rumah Bu ya, rumah saya kan sederhana Bu. Saya melihat rumah itu kadang ya Allah matur suwun. Sudah punya tempat untuk kemudian saya bercengkrama dengan anak, dengan pasangan. Orang tua saya bersama saya, ibu saya pun sudah 3 hari ini bersama saya dan rasanya saya Masya Allah nikmat. Membersamai orang tua, bukan kemudian orang tua bersamai saya, tapi saya membersamai orang tua. Rasanya kemudian bertambah-tambah kebaikan dan keberkahan Allah. Baik sekilas itu pun sekilas ya, berkaitan dengan kufur nikmat akan mencabut keberkahan dari rumah tangga panjenengan dan saya. Mungkin ada yang mau disampaikan, monggo. Karena sudah ada yang lihat jam, saya, lihat jam sana, jam 10, waktunya sudah habis. Bagaimana ini? Siap mensyukuri nikmat Allah begini? Di rumah Allah, kalau lihat anak, lihat pasangan, lihat siapapun yang di rumah kita, ini adalah wasilah saya ya Allah untuk mendapat pahala dari panjenengan. Melihat ada anak, melihat kekurangan pada anak, ini kesempatan saya menambah pahala. Dengan cara apa? Meluruskan. Dengan cara apa? Menyampaikan dengan cara terbaik. Dengan cara apa? Terus mendoakan. Saya tutup dengan sebuah kisah. Ada seseorang yang merasa kehidupannya sempit, kehidupannya tidak nyaman. Dia merasa ya Allah, lalu dikasih rumah, sudah punya rumah sih, tapi dikasih rumah kok tipenya 4L atau ya Allah, 4 kali dulu lagi. Saking kecilnya rumah, kalau sini ketemu dulu lagi. 4L atau RSS-nya sampai 16. Rumah sangat sederhana sekali, susah selonjor, sumber. Dia merasa ya Allah punya rumah kok gini toh. Ketemu sama seorang ahli, gimana toh Ustaz biar saya itu bisa bersyukur. Iya kalau jenengan enak bersyukur, kamarnya 3, rumah saya itu kamarnya cuma 1,5. 1,5 gitu kan, satunya lagi setengah dari yang satu tadi. Gimana bisa disyukuri toh Ustaz? Ya kalau bunda-bunda di sini di kamarnya bisa 6, bisa 7. Dan saya cuma 1,5 kata si Kiai, si Ali. Disangkut Pak, Minjing, jenengan ngasto kambing kula sunggal. Jenengan salam wonten lebete dia jenengan. Oh, dia mikir ya Allah ini Ustaz ngawur. Loh keluarga saya 3 orang itu kan, saya dengan istri dengan anak cuma kamar 1,5 rasanya sumpek, ini ditambahi wedhus.
Setelah itu si Ustaz bilang, Pak, 2 hari setelah ini kesini Pak. 2 hari setelah itu, dos pundi Pak? Sambil merasakan kegembiraan, dos pundi Ustaz, diberi dos pundi. Tambah sumpah, bau, aduh ya Allah, kriuk-kriuknya medus itu. Tambah pipisnya Ustaz, tambah sumpah. Ya pun Pak, niku dalam keadaan mentok itu jenengan asal. Jenengan letakkan dalam. Loh, terus pundi Ustaz bisa pun tak jenengan asal. Dibawa 3 mentok dalam rumah tangga, nggak karuan karena kadang tidur di sampingnya mentok, kadang tidur di atas dadanya mentok. Ya Allah, tambah nggak karuan. Terakhir bilang lagi setelah 2 hari, Ustaz pun tak kuat kalau gak kuat jenengan pun kalau tambahi setunggal malih kalau tasih kagungan bebek. Pun kali mawon jenengan asal bebek. Wabah ngamuk kembali di hari terakhir pun Ustaz, kalau pun cukup di nasihat jenengan ketinggalan kalau salah nih Pak, jenengan mangke maksud kalau pun tuh bebek kalau kali bebeknya diminta 2 hari setelah itu pun Pak, alhamdulillah berbuatan bebek lumayan. Setelah itu diminta lagi mentoknya 300 pun Pak, alhamdulillah berbuatan mentok kan terus kok. Setelah itu kambingnya diminta, alhamdulillah rasanya lega Ustaz, rumah saya nggak ada binatang. Terus lega dong, lega. Dibanding dulu pada saat jenengan kesini, lega. Padahal rumahnya tambah besar, tambah lega. Kadang Allah mendatangkan muskilah dalam rumah tangga panjenengan untuk mendatangkan kebahagiaan selepas. Maka kalau ada muskilah, siap-siaplah mendapatkan kelapangan yang lebih dibanding sebelumnya. Syaratnya sabar mengikuti prosesnya dengan syukur dan tidak gugup. Insyaallah berkah selalu kehidupan panjenengan bersama keluarga, putra putri senantiasa dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang mukminin mukminat, hamba-hamba yang soleh-solehah, qurrata ayun, menjadi penyejuk pandangan mata dan penentram hati panjenengan kula sami. Sebelum saya tutup, ada hadiah. Pertanyaannya adalah siapa nabi yang terkenal sabarnya? Langsung jawab itu Bu. Oke, nggak jadi Bu ya. Angkat tangan dulu baru jawab Bu ya. Langsung semuanya ayo gitu Bu ya. Ada julukan bagi Nabi Nuh dalam Al-Quran. Berkaitan dengan materi kita apa Bu? Julukan Nabi Nuh dalam Al-Quran. Bun. Abdan. Ayo Bu, angkat tangan dulu. Ini ada lagi Bu? Julukannya Abdan Syakuro, hamba yang gampang bersyukur. Pertanyaannya apa lagi Bu ya? Berapa ukuran sepatu saya? Baik, Nabi Nuh itu termasuk ulul azmi. Maka selain Nabi Nuh dan Rasulullah, ayo katakan dulu. Iya Bun? Selain Nabi Nuh dan Rasulullah, Nabi Musa dan Isa alaihissalam. Oke, silakan langsung dikatakan. Dibaca Bu ya. Karena kalau dibuka 2 tidur ukur nikmat. Buku itu syukurnya tidak. Diberkati. Baik para budaya dirahmati Allah, itu yang bisa kita sampaikan. Insyaallah berikutnya kita akan lanjutkan bahasan kita tetap di rumah tanggaan dan kehidupan Rasulullah SAW. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada